Eutrofikasi adalah proses peningkatan kesuburan perairan akibat masuknya unsur hara, terutama nitrogen dan fosfor dalam jumlah berlebih. Peningkatan nutrien ini memicu pertumbuhan fitoplankton dan alga secara masif atau algal bloom yang dapat menurunkan kualitas perairan dan mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik. Eutrofikasi dapat terjadi secara alami dalam skala waktu panjang. Namun, saat ini lebih sering terjadi secara antropogenik akibat aktivitas manusia dan berlangsung jauh lebih cepat. Proses eutrofikasi berlangsung melalui beberapa tahapan berikut. 1. Masuknya nutrien yang berlebih ke perairan. 2. Peningkatan produktivitas primer yang ditandai dengan ledakan populasi fitoplankton atau alga. 3. Penurunan penetrasi cahaya sehingga tumbuhan air di dasar perairan terganggu. 4. Kematian alga dan organisme akuatik lainnya. 5. Proses dekomposisi oleh bakteri yang mengonsumsi oksigen terlarut. 6. Terjadinya hipoksia hingga anoksia, yaitu kondisi kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan kematian massal ikan dan biota air lainnya. Sumber nutrien penyebab eutrofikasi berasal dari berbagai aktivitas, antara lain yang pertama itu limbah domestik, yaitu air buangan rumah tangga yang mengandung deterjen, sisa makanan, dan feses. Yang kedua itu pertanian dan perkebunan, berupa limpasan pupuk, nitrogen, dan fosfat ke badan air. Yang ketiga itu peternakan dan perikanan, seperti kotoran ternak dan sisa pakan. Yang keempat itu industri, melalui limbah cair yang kaya nutrien. Yang terakhir itu aliran sungai yang membawa sedimen dan nutrien dari daratan menuju danau, waduk, estuari, dan laut pesisir. Kemudian ada dampak eutrofikasi. Eutrofikasi menimbulkan dampak ekologis, ekonomi, dan dampak kesehatan. Untuk dampak ekologis seperti penurunan kadar oksigen terlarut, kematian ikan dan organisme bentik, perubahan struktur komunitas plankton, dan yang terakhir itu hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak kualitas perairan, di mana air menjadi keruh dan berwarna hijau kecoklatan, timbul bau yang tidak sedap akibat pembusukan dan penurunan nilai estetika perairan. Beberapa dampak kesehatan dan sosial. Yang pertama, beberapa alga menghasilkan toksin yang dikenal sebagai harmful algal bloom dan berbahaya bagi manusia serta hewan. Yang kedua, gangguan pada perikanan tangkap dan kegiatan budidaya. Yang ketiga, kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan asal nutrien, eutrofikasi dapat dibedakan menjadi eutrofikasi alami dan juga antropogenik. Untuk eutrofikasi alami, yaitu terjadi secara bertahap yang diakibatkan oleh pelapukan batuan dan juga sedimentasi alami. Sedangkan eutrofikasi antropogenik biasanya terjadi akibat aktivitas manusia dan berlangsung cepat, sehingga menjadi masalah lingkungan utama pada saat ini. Indikator eutrofikasi dapat diketahui dengan beberapa parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi eutrofikasi, meliputi konsentrasi nitrat dan fosfat, klorofil A sebagai indikator biomasa fitoplankton, oksigen terlarut, kecerahan air yang diukur menggunakan cakram Secchi, dan biochemical oxygen demand. Pengendalian eutrofikasi dapat dilakukan melalui beberapa upaya berikut. Di antaranya dapat meliputi pengelolaan limbah domestik dan industri sebelum dibuang ke perairan, pengurangan penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, penerapan pertanian ramah lingkungan, restorasi ekosistem penyangga seperti mangrove, padang lamun, dan wetland, serta edukasi terhadap masyarakat dan penegakan regulasi terhadap lingkungan. Eutrofikasi merupakan masalah lingkungan perairan yang serius akibat kelebihan nutrien, terutama nitrogen dan fosfor. Proses ini menyebabkan penurunan kualitas air, gangguan ekosistem, serta kerugian bagi manusia. Oleh sebab itu, pengelolaan nutrien secara berkelanjutan dan pengendalian aktivitas manusia menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya eutrofikasi. Untuk memudahkan pemahaman tentang eutrofikasi, di sini kami mencantumkan skema gambar mengenai proses terjadinya eutrofikasi pada perairan. Pupuk dan limbah akan masuk ke dalam perairan, dan hal ini akan menyebabkan nutrisi berlebih. Kemudian, karena nutrisi berlebih, tentunya pertumbuhan alga akan tumbuh secara pesat dan menutupi permukaan air. Lalu, ketika alga mati dan juga membusuk, membutuhkan bakteri untuk memulihkannya. Ketika bakteri
dalam proses menguraikan alga, di mana membutuhkan oksigen sehingga terjadinya pengurangan oksigen pada perairan. Di mana ikan akan mati, tanaman air akan rusak, lalu terjadinya dampak kepada ekosistem.